Siapa negara ASEAN yang paling kuat dan paling siap? Kita akan bongkar satu-satu dari urutan paling lemah sampai yang paling ditakuti. Ke-11, Brunei Darussalam. Brunei kaya? Iya. Tapi militer, nggak seberapa. Negara kecil dengan populasi di bawah 1,5 juta ini punya pasukan militer yang minim. Fokus mereka lebih ke pertahanan dalam negeri. Tapi karena uang banyak, alatnya lumayan canggih. Ke-10, Timor Leste. Kalau dimasukin ke daftar, Timor Leste termasuk baru dan kecil kekuatan militernya. Tapi mereka punya ambisi kuat bangun kekuatan lewat kerjasama militer. Masih jauh dari kata siap tempur besar, tapi semangat nasionalismenya tinggi. Ke-9, Laos. Laos masih mengandalkan pasukan darat dengan persenjataan lawas. Gak banyak bicara, tapi militer Laos jalan terus buat jaga kedaulatan. Belum modern, tapi bukan berarti nggak punya taring sama sekali. Ke-8, Kamboja. Kamboja lumayan aktif membangun militernya, terutama dari bantuan luar negeri. Tapi, persenjataan mereka masih banyak warisan lama. Udah ada modernisasi, tapi belum bisa buat syak negara tetangga. Ke-7, Malaysia. Malaysia punya angkatan udara yang cukup modern dan profesional. Mereka juga rajin latihan militer bareng negara besar, meskipun nggak terlalu agresif, tapi mereka siap tempur. Ke-6, Filipina. Filipina mulai ngebut upgrade militer sejak ketegangan di Laut Cina Selatan. Beli jet tempur baru, kapal perang, dan kerjasama erat sama AS bikin mereka makin diperhitungkan. Meskipun dulu sempat ketinggalan, sekarang mulai mengejar. Kelima, Myanmar. Myanmar punya pasukan besar, karena sering konflik dalam negeri. Mereka juga punya jet tempur dan rudal, bahkan bikin senjata sendiri. Tapi karena sanksi internasional dan isolasi, mereka agak tertinggal di teknologi. Keempat, Singapura. Kecil tapi sangat modern. Singapura punya salah satu angkatan bersenjata paling canggih di Asia Tenggara. Mereka punya jet tempur F-15, tank Leopard 2, dan teknologi militer canggih. Ketiga, Thailand punya salah satu angkatan darat terbesar di ASEAN. Mereka juga punya jet tempur F-16 dan kapal selam. Latihannya rutin dan profesionalismenya tinggi. Gak heran mereka di posisi atas. Kedua, Vietnam punya sejarah perang yang luar biasa. Mereka nggak punya senjata paling canggih, tapi semangat, strategi, dan kekuatan darat mereka sangat disegani. Dulu lawan AS aja bisa ngelawan habis-habisan, sekarang makin modern. Pertama, Indonesia. Indonesia nomor 1 dengan 400.000 lebih personel aktif, ratusan jet tempur, kapal perang, dan tank. Indonesia adalah kekuatan utama ASEAN. Luas wilayah dan posisi strategis bikin Indonesia wajib punya militer kuat. Dan jangan lupa, kita punya TNI yang dikenal paling loyal, disiplin, dan patriotik di kawasan. Kira-kira kalau ASEAN perang beneran, siapa yang bakal dominasi? Kasih pendapat lo di kolom komentar.